Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 230414047. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal yang pertama, apa sih metodologi studi Islam? Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode artinya cara, logos artinya ilmu. Jadi, metodologi studi Islam adalah ilmu-ilmu atau cara yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspek, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman sumber ajaran, maupun sejarahnya. Soal nomor 2, mengapa kita harus paham metodologi studi Islam? Karena metodologi studi Islam itu untuk menguatkan akidah dan keyakinan kita terhadap akidah Islam, dan juga untuk mengetahui aliran-aliran yang ada di Indonesia maupun dunia agar kita tidak terjerumus ke dalam akidah yang sesat dan menyesatkan. Soal nomor 3, seperti apa sih metode Bayani, Burhani, dan Irfani? Bayani adalah sebuah model metodologi yang berpikir berdasarkan teks seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya Burhani. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan didasarkan kepada runtutan logika. Selanjutnya Irfani. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atau direct experience atas realitas spiritual keagamaan. Soal yang keempat, apa saja sih karakteristik Islam? Yang pertama, Robbaniyah atau orientasi ketuhanan. Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap Tuhan. Islam dianggap sebagai agama yang berasal dari Allah dan memiliki tujuan yang mengarah kepadanya. Yang kedua, Insaniyah. Karakteristik ini mengacu pada aspek kemanusiaan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya menghormati, menghargai, dan membantu sesama manusia. Yang ketiga, Syumuliyah. Karakteristik ini mengacu pada kelengkapan atau kesempurnaan ajaran Islam. Islam dianggap sebagai agama yang sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Yang keempat, Al-Wasatiyah. Ajaran Islam mengajarkan umatnya agar adil, bermaslahat, seimbang, atau sering disebut dengan moderat dalam semua aspek kehidupan. Yang kelima, Al-Waqi'iyah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau yang dapat dilegalisir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Al-Wudu. Al-Wudu adalah istilah yang merujuk pada kebersihan dan kesucian dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan mental, fisik, dan spiritual. Kebersihan merupakan bagian dari ibadah dan merupakan tanda dari kesucian hati dan jiwa. Yang ketujuh, Al-Jam'u baina as-sabat wa al-murunah ini adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada karakteristik ajaran yang menggabungkan antara konsisten dan fleksibel. Soal yang kelima, jelaskan studi Islam di dunia, minimal 3 negara. Di sini saya akan menjelaskan studi Islam di Indonesia, Pakistan, dan Irak. Yang pertama, studi Islam di Indonesia. Di Indonesia, mayoritas menganut agama Islam. Agama Islam datang ke Indonesia dengan jalur perdamaian seperti perdagangan, perkawinan, politik, dan budaya. Hal itu yang menjadikan penyebaran Islam di Indonesia berbeda dengan penyebaran Islam di Arab dan sekitarnya yang condong dengan peperangan atau pedang. Studi Islam di Indonesia berkembang melalui beberapa cara, yaitu melalui langgar, pesantren,
pendidikan di kerajaan Islam, dan kelas. Yang dimaksud dengan langgar adalah pendidikan yang dilakukan di masjid, musola, ataupun di rumah guru-guru ngaji. Adapun sistem pesantren. Sistem pesantren ini lebih beragam daripada sistem langgar, karena sistem langgar hanya melibatkan seorang guru yang berbicara di depan murid-muridnya. Sedangkan sistem pesantren itu ada sistem sorogan, bandongan, dan sebagainya. Sedangkan dalam pendidikan di kerajaan Islam ini dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh kerajaan. Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia memiliki universitas dan institut yang menawarkan beberapa program studi Islam seperti UIN, IAIN, dan lain-lainnya. Yang kedua, studi Islam di Pakistan. Islam menjadi agama mayoritas di Pakistan. Hampir 95% penduduknya mengakui sebagai muslim. Adapun universitas di Pakistan yang menawarkan studi Islam yaitu Universitas Islam Internasional Islamabad. Universitas ini berdiri pada tahun 1980. Perkembangan studi Islam di Pakistan meliputi berbagai aspek, seperti aspek dalam pemahaman Islam, hukum Islam, dan lainnya. Yang ketiga, studi Islam di Irak. Di Irak, Islam menjadi agama terbesar. Di Irak, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Arab Syiah, Arab Sunni, dan Kurdi. Pada masa kejayaan Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat keilmuan dan pendidikan Islam. Namun, pada saat ini, Irak telah menghadapi konflik dan tantangan yang sangat berkepanjangan. Meskipun demikian, Irak tetap memiliki beberapa institut pendidikan dan pusat studi Islam yang berperan dalam mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan agama. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.